Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Kali ini akan saya bagikan cara merakit rak hidroponik paralon secara praktis dan efisien. Tanaman hidroponik itu membutuhkan rak. Rak hidroponik berfungsi untuk menyangga pipa supaya bisa tertata dengan rapi. Dengan begitu, dengan desain rak yang sesuai, ini bisa memaksimalkan penggunaan ruang untuk penanaman. Ruang penanaman untuk hidroponik tidak hanya area luasannya saja, tetapi juga ruang vertikal bisa dimanfaatkan. Cara pembuatan rak model tersebut juga tidak sulit karena desainnya yang sangat sederhana. Berikut akan kami pandu cara membuat rak hidroponik dengan paralon yang bisa Anda buat sendiri di dalam rumah menggunakan alat dan bahan yang bisa dicari dengan mudah. Untuk detail pembuatan dan step dari saya akan saya berikan lebih detail di bagian setelah ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta bagikan ke teman-teman agar saya lebih semangat membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan ukuran pipa yang ideal untuk hidroponik. Ukuran pipa ideal untuk hidroponik adalah 2,5 in sampai dengan 3 inci. Bahkan ada juga yang membuat dengan diameter lebih dari 3 inci, yaitu sebesar 4 inci. Dan itulah memang banyak yang menggunakan dengan ukuran yang bervariasi. Tapi pada kesempatan ini saya akan membuat rak hidroponik dengan ukuran 3 inci yang terbuat dari paralon PVC. Harga 3 inci sedikit lebih murah daripada yang ukuran 4 inci. Dan dari beberapa yang sudah saya buat, dengan diameter 3 inci itu, volume air yang mengalir dan mengisi pipa paralon dan sebaran akar sayuran di dalam pipa juga sudah cukup memadai. Silakan tentukan pilihan Anda sendiri. Sesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Pertimbangkan juga semakin besar ukuran pipa, harga aksesorisnya juga semakin mahal. Aksesoris inilah seperti keni, T, dop atau tutup pipa, dan aksesoris lainnya. Menurut saya, inilah yang membuat biaya pembuatan hidroponik membengkak. Apalagi kalau pipanya dipotong menjadi ukuran yang sangat pendek, misalnya 1 meteran, maka kebutuhan untuk aksesoris tersebut menjadi semakin banyak. Untuk menentukan panjang pipa, kalau ruang memungkinkan, sebaiknya panjang pipa itu utuh 1 batang. Tidak usah dipotong, ini akan lebih hemat. Hemat untuk tutup pipa dan sambungan-sambungan untuk saluran irigasinya. Akan tetapi, titik penyangga rak harus lebih banyak. Minimal ada 3 titik penyangga untuk panjang pipa 4 meter. Kalau hanya 2 penyangga, lama-kelamaan pipa paralon yang di bagian tengah bisa melengkung. Rak hidroponik yang saya buat ini adalah dengan sistem tangga yang terdiri dari 6 batang pipa 3 susun. Masing-masing pipa panjangnya sebesar 1,33 meter. Dengan asumsi panjang pipa di pasaran sepanjang 4 meter, dan andaikan diinginkan paralon tersebut tanpa sambungan dan tanpa ada yang dibuang, maka paralon tersebut masing-masing bisa dipotong menjadi 3 bagian, yaitu 3 kali 1,33 meter. Maka akan dibutuhkan pipa sebanyak 2 buah tanpa membuang dan tanpa sisa. Dan apabila berkenan, bisa dipotong menjadi 2 bagian, 2 kali 2 meter juga tidak masalah. Jadi dibutuhkan 3 batang pipa paralon.
Yang penting sesuai dengan kesiapan lahan atau halaman di tempat di rumah Anda. Untuk menentukan besar atau kecilnya saluran irigasi, pada rangka yang saya buat ini merupakan modifikasi antara hidroponik sistem NFT dan DFT. Saluran irigasi dibuat dengan menggunakan keni dengan ukuran yang lebih kecil daripada pipa paralonnya. Pada kesempatan ini saya memakai pipa paralon dengan ukuran 3 in dan saluran irigasinya menggunakan pipa paralon dengan ukuran 1/4 in yang disambungkan dengan keni. Model saluran irigasi dengan diameter yang lebih kecil dibuat untuk keperluan agar ada bendung atau penghalang air pada outlet sehingga cairan nutrisi dalam pipa akan mengalir setinggi beberapa sentimeter dengan genangan. Aliran listrik yang padam juga tidak akan menjadi soal karena tetap masih ada genangan di dalam pipa tersebut. Selain itu, netpot yang direncanakan dapat masuk ke dalam air hingga menyentuh media tanam bagian bawah. Posisi horizontal pipa dibuat mendatar tanpa kemiringan. Sementara untuk susunan vertikal dibuat miring 30-an derajat. Saluran keluar atau out langsung masuk ke pipa paralon bagian bawahnya dan nyambung langsung ke saluran innya. Sambungan paralon ini sebagai jalan air untuk mengarah ke paralon lain, sehingga air berputar berulang sesuai dengan jumlah pipa paralon yang dipasang pada rak hidroponik. Untuk menentukan besar atau untuk membuat rancangan, sebetulnya ada berbagai ide yang bisa dipilih saat membuat rancangan hidroponik dengan paralon. Biasanya ditentukan terlebih dahulu jarak antar lubang pada pipa paralon, sehingga jumlah lubang yang akan terjadi bisa diketahui. Kemudian dilubangi dengan alat bor. Gabungkan beberapa paralon dengan T dan keni. Dan tentunya rancangan tersebut sudah selesai pada saat awal perencanaan, sehingga kebutuhan potongan-potongan bahan, panjang dan diameternya, dan alat yang akan digunakan dapat ditentukan di awal sebelum melakukan pekerjaan. Untuk persiapan pengumpulan alat dan bahan, pada tahap pertama dari hasil rancangan, pastikan Anda sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat rak hidroponik vertikal dengan paralon. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain pipa paralon berukuran 3 in sebanyak 2 buah, dan ini dipotong menjadi 6 bagian dengan masing-masing panjang 133 cm. Kemudian pipa paralon berukuran 1/4 in sebanyak 2 buah. Ini untuk saluran irigasi, masing-masing dengan panjang sekitar 50 cm. Kemudian pipa paralon berukuran 1 in sebanyak 3 buah. Dipotong-potong sesuai kebutuhan untuk pembuatan dudukan pipa paralon. Kemudian ada penutup paralon 3 in hanya 1 buah. Penutup paralon 1 inci sebanyak 12 buah. Oversock atau penyambung pipa dari 3 inci ke 1/4 inci sebanyak 5 buah. Keni sambungan L pipa 3 inci sebanyak 6 buah.
keni sambungan L pipa 1/4 in sebanyak 6 buah. Pipa sambungan L pipa 1 in sebanyak 16 buah. T sambungan T pipa 1 in sebanyak 24 buah. Dan lem paralon 1 botol. Sedangkan untuk persiapan peralatan terdiri dari bor listrik yang ini berfungsi untuk membuat lubang pada paralon yang 3 inci dengan dipasang mata bor yang sesuai dengan diameter pada netpot. Kemudian 1 set mata bor yang untuk lubang, kemudian meteran panjang, kemudian gergaji besi. Gergaji besi ini dipakai untuk memotong paralon yang lebih besar dari 1,5 inci. Untuk yang lebih kecil dari 1,5 inci atau 1/4 inci, pemotongan dilakukan dengan alat pemotong PVC yang khusus seperti gunting, lebih praktis dan lebih cepat. Kemudian siapkan spidol atau pensil. Semua bahan tersebut akan diolah dengan bantuan alat yang juga telah disediakan, seperti paralon yang akan dipotong dan dibuat lubang. Kemudian paralon juga pada satu sisi harus ditutup dengan penutup paralon, dan sisi satunya lagi diberi sambungan paralon agar membentuk jalur air yang mengarah ke paralon lain. Untuk pembuatan rangka tumpuan paralon, sebelum paralon disetting dan dilubangi dan disambung satu dengan lainnya, Anda terlebih dahulu harus membuat kerangka tumpuan paralon. Anda bisa mulai dengan membuat rangka rak hidroponik PVC 1 in dengan bentuk tangga. Pada model ini, posisi pipa dibuat mendatar tanpa kemiringan, sehingga ketinggian air saat diam akan sama sepanjang pipa. Dengan kondisi ini, maka bentuk dan ukuran kedua tumpuan harus sama pada saat perencanaan kita lakukan. Pada beberapa tempat, tidak perlu dilem saat pemasangan sambungan-sambungan ini agar kelak mudah dilepas, kecuali pada posisi konstruksi utama yang menyangga beban berat. Harus dilem secara permanen. Sekarang kita akan membuat rangka atau tumpuan paralon, di mana pada rangka hidroponik yang kita buat ini dibutuhkan 2 rangka tumpuan paralon yang bentuk dan ukurannya sama. Untuk memudahkan penjelasan, di sini kita tampilkan satu rangka yang sudah jadi untuk memberikan bayangan yang nyata sehingga mudah dicerna. Dan satu rangka berikutnya masih dalam bentuk awal sebelum disetting. Tapi posisi keni dan T-nya sudah kita atur sesuai seperti sebelahnya yang sudah jadi. Dan sekarang kita coba untuk pasang rangkaian itu dengan paralon 1 in sehingga menjadi satu kesatuan penyangga. Nah, di sini sudah kita rakit, kita masukkan sebagian pipa-pipa 1 in, cuman belum dimasukkan secara rapat, tapi sudah membentuk seperti penyangga yang sebelahnya. Pada saat kita melakukan pemasangan permanen, diusahakan di atas lantai agar bentuk jadinya tidak mengalami puntir dan enak dipasang. Sekarang kita lanjut dengan pemasangan permanen dan kita berdirikan untuk rangkanya. Untuk anting-antingnya ini bisa kita pasang sekarang ataupun bisa menyusul, karena fungsinya hanya sebagai penjepit saja. Dan ini rangka tumpuan penyangga paralon sudah jadi 2. Ini tinggal kita sambung dengan pipa penyambung pada bagian bawah 2 pipa,
bagian atas satu pipa. Oke, coba kita sambung. Dan alhamdulillah rangka penyangga paralon sudah jadi. Sekarang kita lanjut untuk setting pipa paralon yang akan dipasang pada penyangga tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya untuk melakukan proses lubangan pipa paralon. Dan saat ini rangka penyangga sudah selesai kita kerjakan, dan sekarang kita tinggal memberikan lubangan paralon. Ini kita ukur sesuai rencana, kita tentukan 133 cm. Nah, untuk pemotongan, untuk yang sudah ahli mungkin bisa dengan satu batas gini, bisa kerjakan sekali dan bisa lurus. Tapi untuk yang tidak dijamin kelurusan potongan, kita punya metode bagaimana caranya bisa memotong dengan hasil yang maksimal, yaitu kita pasang kertas, kita gulungkan, kita pertemukan kertasnya begini, kita pertemukan. Nah, ini dijamin pasti lingkarannya sudah merata. Ini kita beri tanda untuk posisi gergaji. Nah, nanti ini dijamin pasti akan lingkarnya bagus. Kemudian untuk pemotongan kita bisa menggunakan gergaji manual pakai tangan, atau kalau ada gergaji listrik lebih bagus. Sekarang kita coba dengan gergaji listrik. Dijamin hasilnya lurus dan rapi. Oke, sekarang kita saatnya merakit. Kita sudah siapkan dua paralon di sini. Paralon pertama kita pasang ininya, kemudian penyambung pipa sudah kita siapkan sepanjang 25 cm. Jangan lupa, karena ini tutorial, ini belum kami lakukan pengeleman. Kemudian ini yang kedua, dan pipa. Untuk pemasangan ini mungkin sekilas kelihatan sentris bagus, tapi secara terukur apabila kita tidak bisa membuat ini terletak bagus, kita coba tekan di, nah kita tekan penekanan. Nah ini sekarang udah posisi udah bagus, kita tinggal melakukan lubangan pipa. Di perancangan sudah kita tentukan lebarnya atau panjang jarak awal, kita tentukan 10 cm. Kemudian untuk berikutnya 17 cm. Ini coba kami berikan contoh pada satu
pipa paralon saja. Kemudian untuk lubangan paralon kita menggunakan mesin bor dengan ukuran bornya 5,1 cm. Ini diameter sudah sama dengan netot yang sudah kita beli, jadi diameter sudah sama. Sekarang kita melakukan persiapan mesin bor. Maaf, ini sudah kami siapkan. Ini gerak cepat, yang penting contoh sudah kita lakukan. Nah, ini sudah siap. Kita berikan contoh saat lakukan pengukuran. Oke, dan seterusnya nanti akan kita selesaikan. Ini untuk mempercepat proses, kami berikan lubangan 3 lubang saja. Untuk proses selanjutnya, setelah lubang selesai, kita berikan penutup paralon untuk lapis paralon paling atas. Kemudian kita berikan penyambung dari 3 in ke 1/4. Ini untuk memberikan saluran ke lapis bawahnya, yang diistilahkan dengan saluran irigasinya. Demikian persiapan paralon. Kalau sudah selesai semua, akan kita rakit di penyangga yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Penyangga paralon ini sudah siap. Kami siapkan 2 penyangga rak kiri dan kanan. Kemudian 2 penyangga itu dihubungkan dengan pipa 3 buah, yang bawah 2 sebagai tatakan dan kakinya, sedangkan yang atas kami siapkan 1. Sekarang akan kita rakit atau kita pasang paralon bagian dasar yang sudah kita rakit, kita lem dan kita lubangi di posisi yang paling bawah. Paralon yang paling bawah sudah terpasang, masing-masing terpasang juga penyambung dari 3 in ke 1/4 in. Untuk paralon yang pada lapis atasnya, lapis kedua, hampir sama untuk bentuk paralonnya, dengan penyambung dari 3 in ke 1/4 in. Sama. Kemudian untuk paralon yang paling atas, panjang semuanya sama, 6 batang, sepanjang 1,33 meter. Cuman di sini ada perbedaan. Untuk masuknya air, kita siapkan lubang sekitar setengah in, dan penutup paralon. Disinilah
air awal akan dialirkan. Kemudian ujung yang satunya kita pasang overshock dari 3 in ke 1/4 in, dan ini merupakan air keluar yang nantinya akan masuk ke bagian air masuk di pipa bawahnya sehingga terjadi sirkulasi. Setelah paralon kita pasang, kita lengkapi dengan pipa-pipa irigasi untuk menyalurkan air dari atas ke pipa bawahnya, kemudian dialirkan lagi ke pipa bawah dengan saluran irigasi. Jadi inilah sirkulasinya, air masuk terus keluar, berjalan di sini, keluar turun, merupakan air masuk lagi ke pipa berikutnya, mengalir keluar lagi di pipa nomor 2, turun lewat pipa irigasi, mengalir lagi mengelilingi pipa bagian bawah, dan di sini pipa akan keluar ditampung di tandon yang sudah kita siapkan.